Halo, wie geht's dir? Mijn nama is Wanda Opranata, NIM E1111231050. Video ini adalah video lanjutan setelah sebelumnya pada ujian tengah semester mata kuliah militer dan politik yang lalu, saya telah membahas mengenai militer Jerman, yaitu Bundeswehr. Dan di video kali ini, saya akan kembali membahas mengenai militer Bundeswehr untuk memenuhi penilaian akhir semester mata kuliah militer dan politik. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke pembahasannya. So, what are we going to talk about? Jadi di video ini kita akan membahas beberapa hal, yaitu seperti identitas militer, ancaman internal dan eksternal atau internal and external threat, kemudian ada keterlibatan dengan pihak asing, dan yang terakhir adalah sumber daya militer selama 5 tahun terakhir. Yang pertama adalah identitas militer Bundeswehr Jerman. Bundeswehr adalah angkatan bersenjata Jerman yang didirikan pada tanggal 12 November tahun 1955 setelah Perang Dunia Kedua. Nama Bundeswehr secara harfiah berarti pertahanan federal yang mencerminkan fungsi utamanya dalam menjaga keamanan nasional Jerman. Militer kekuatan pertahanan federal Jerman terdiri dari beberapa bagian, seperti Angkatan Darat Jerman, Angkatan Laut Jerman, Angkatan Udara Jerman, layanan medis bersama, serta layanan cyber dan informasi komando luar angkasa. Yang pertama ada Angkatan Darat Bundeswehr atau HEER. HEER adalah cabang utama angkatan bersenjata Jerman yang fokus pada operasi di darat. Tugas utama HEER mencakup pertahanan nasional untuk melindungi wilayah Jerman dari ancaman eksternal dan mempertahankan kedaulatan negara. HEER juga aktif dalam memberikan bantuan kemanusiaan selama bencana alam dan konflik, serta mendukung misi kemanusiaan di seluruh dunia. Kemudian ada Angkatan Laut Bundeswehr atau Deutsche Marine. Deutsche Marine adalah cabang angkatan bersenjata Jerman yang bertanggung jawab untuk operasi di laut. Deutsche Marine memiliki misi utama untuk melindungi kepentingan maritim Jerman, pertahanan maritim, dan pengawasan perairan. Kemudian ada Angkatan Udara Bundeswehr atau Luftwaffe. Luftwaffe adalah cabang angkatan bersenjata Jerman yang bertanggung jawab atas operasi di udara. Luftwaffe berfokus pada pertahanan udara, dukungan udara untuk angkatan darat dan laut. Misi utama Luftwaffe meliputi pengawasan udara, pertahanan kedaulatan, serta dukungan dalam misi kemanusiaan dan bantuan bencana. Kemudian ada layanan medis Bundeswehr atau Sanitätsdienst. Sanitätsdienst adalah bagian dari angkatan bersenjata Jerman yang bertanggung jawab untuk menyediakan perawatan medis kepada personel militer. Layanan medis ini juga terlibat dalam pelatihan dan pendidikan medis bagi anggota militer, memastikan mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk merespon berbagai situasi medis. Kemudian ada domain cyber dan informasi atau CITS. CITS dalam Bundeswehr adalah cabang yang bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur digital dan informasi militer. CITS berfokus pada keamanan cyber, pengumpulan intelijen, dan pengelolaan informasi. Tugas utama CITS mencakup melindungi sistem komputer dan jaringan militer dari serangan cyber, mengembangkan strategi pertahanan, dan memantau ancaman. Kemudian yang terakhir ada Komando Antariksa Jerman Bundeswehr. Komando Antariksa Bundeswehr adalah cabang yang bertanggung jawab atas operasi dan pengelolaan sumber daya di luar angkasa untuk angkatan bersenjata Jerman. Komando Antariksa Bundeswehr didirikan untuk mengantisipasi dan merespon tantangan yang muncul dalam konteks keamanan luar angkasa. Komando ini berfokus pada pengawasan ruang angkasa, pengumpulan intelijen, dan pengembangan kemampuan untuk mendukung operasi militer di bumi dan luar angkasa. Identitas militer Bundeswehr terdiri atas seragam dan lambang atau logo militer. Untuk seragam militer Jerman, saat ini memiliki pola kamuflase yang dikenal sebagai Flecktarn. Seragam Flecktarn adalah desain kamuflase yang digunakan oleh militer Jerman sejak tahun 1990. Nama Flecktarn berasal dari kata Jerman Fleck yang berarti bercak, dan Tarnung yang berarti kamuflase. Desain ini terdiri dari bentuk-bentuk kecil pola bercak berwarna hijau, coklat, dan hitam yang dirancang untuk mengubah penampilan prajurit dalam berbagai lingkungan, baik hutan, dataran, maupun gurun. Kemudian untuk lambang militer, lambang salib besi atau Eisenkreuz memiliki makna mendalam dalam konteks militer Jerman. Awalnya, lambang ini diperkenalkan pada abad ke-19. Simbol ini melambangkan keberanian dan jasa militer. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, salib besi digunakan untuk menghormati pahlawan, namun juga menjadi simbol yang kontroversial karena asosiasinya dengan kekuatan militer Jerman dan ideologi Nazi. Selanjutnya kita berlanjut ke ancaman internal dan eksternal atau internal dan external threats.
Internal dan external threats merupakan tantangan yang berasal dari dalam negara maupun luar negara. Untuk internal threats, yang pertama ada radikalisasi dalam angkatan bersenjata. Salah satu ancaman internal yang dihadapi oleh Bundeswehr adalah radikalisasi yang dapat terjadi di kalangan personel militer. Kasus-kasus ekstremisme kanan dan ekstremisme Islamis di kalangan tentara, meskipun jarang, dapat merusak citra dan kesatuan angkatan bersenjata. Beberapa insiden terkait kelompok ekstremis dalam militer telah menimbulkan kekhawatiran akan pengaruhnya terhadap stabilitas internal. Yang kedua, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau kegagalan manajerial dapat menjadi ancaman internal yang mengganggu efektivitas operasional dan moral tentara. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk memitigasi masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpuasan personel militer. Kondisi kerja, pelengkapan yang tidak memadai, dan tekanan anggaran menyebabkan ketidakpuasan di kalangan personel militer. Ketidakpuasan ini berpotensi menurunkan moral dan kesiapan operasional Bundeswehr. Kemudian yang keempat adalah penurunan rekrutan dan kualitas sumber daya manusia. Penurunan minat rekrutmen, terutama di kalangan generasi muda, dapat menjadi ancaman jangka panjang terhadap kesiapan angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata membutuhkan rekrutan yang terlatih dengan baik dan mampu menanggapi berbagai tantangan. Kemudian untuk ancaman internal atau external threats, yang pertama ada konflik militer di Eropa atau di sekitar Jerman. Jerman terletak di pusat Eropa, dan konflik militer yang terjadi di wilayah tersebut, baik yang melibatkan negara-negara besar seperti Rusia atau ketegangan politik antara negara-negara NATO dan Rusia, bisa menjadi ancaman serius bagi Bundeswehr. Ketegangan di Ukraina adalah contoh nyata dari ancaman eksternal yang dapat mempengaruhi stabilitas di Eropa secara keseluruhan. Kemudian terorisme global dan ancaman non-negara. Kelompok teroris seperti ISIS atau Al-Qaeda yang beroperasi di luar perbatasan dapat menjadi ancaman bagi keamanan Jerman. Jerman terlibat dalam misi internasional yang melawan terorisme, dan ancaman ini dapat muncul dalam bentuk serangan langsung terhadap warga negara atau aset militer Jerman. Kemudian persaingan geopolitik dan militarisasi di Asia dan Timur Tengah. Ketegangan global, terutama yang melibatkan kekuatan besar seperti China atau Amerika Serikat, serta dinamika geopolitik yang berkembang di Timur Tengah dan Asia, mempengaruhi kebijakan pertahanan Jerman. Bundeswehr mungkin terlibat dalam misi pemeliharaan perdamaian atau operasi internasional yang menanggapi ketegangan tersebut. Kemudian, krisis migrasi dan keamanan perbatasan. Krisis migrasi besar-besaran yang dapat menimbulkan instabilitas di negara-negara Eropa juga dapat menambah beban pada Bundeswehr, terutama dalam hal pengamanan perbatasan dan penanggulangan ancaman keamanan yang muncul dari aliran migran ilegal atau kelompok radikal yang masuk melalui jalur migrasi. Kemudian ada tantangan keamanan cyber. Serangan cyber terhadap infrastruktur militer Jerman dapat merusak operasi Bundeswehr. Dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, ancaman dari peretasan dan serangan dunia maya menjadi semakin relevan dan mengkhawatirkan. Kemudian kita berlanjut ke keterlibatan dengan pihak asing. Yang pertama ada NATO. Negara-negara anggota NATO melihat militer Jerman sebagai pilar penting dalam pertahanan kolektif. Keterlibatan Jerman dalam misi NATO dan kontribusinya terhadap penguatan keamanan Eropa sangat dihargai, terutama di Eropa Timur, di mana Jerman dianggap sebagai kekuatan penyeimbang terhadap ancaman dari Rusia. Sebagai anggota NATO, Jerman terikat oleh prinsip pertahanan kolektif, yang berarti bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Jerman berperan aktif dalam berbagai misi NATO, termasuk pengiriman pasukan ke negara-negara Baltik dan partisipasi dalam latihan militer besar. Keterlibatan ini tidak hanya mencakup kontribusi anggaran, tetapi juga partisipasi dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di tingkat aliansi. Kemudian yang kedua ada Uni Eropa. Jerman memainkan peran kunci dalam kebijakan pertahanan Uni Eropa melalui inisiatif seperti PESCO atau Permanent Structured Cooperation. Melalui PESCO, negara-negara anggota termasuk Jerman berkolaborasi dalam proyek-proyek pertahanan yang bertujuan meningkatkan kemampuan militer dan respon terhadap krisis. Inisiatif ini juga mencakup pengembangan proyek bersama untuk peralatan militer dan pelatihan, serta memperkuat keamanan di kawasan Eropa secara keseluruhan. Kemudian, yang ketiga adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Jerman berkomitmen terhadap misi penjaga perdamaian PBB yang mencakup pengiriman pasukan Jerman ke berbagai operasi di seluruh dunia, seperti di Lebanon dan Mali. Keterlibatan dalam misi ini menunjukkan dedikasi Jerman untuk mendukung stabilitas global dan keamanan internasional. Melalui partisipasi ini, Jerman juga berperan dalam diplomasi internasional dan upaya penyelesaian konflik, menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai multilateral.
Kemudian yang keempat adalah sektor swasta dan industri pertahanan. Industri pertahanan Jerman, termasuk perusahaan seperti Rheinmetall dan ThyssenKrupp, memainkan peran penting dalam pengadaan dan pengembangan teknologi militer. Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta ini tidak hanya mendukung Bundeswehr dengan perlengkapan modern, tetapi juga mendorong inovasi dalam teknologi pertahanan, seperti kendaraan tempur dan sistem komunikasi. Kebijakan pemerintah dalam mendukung industri pertahanan juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi di sektor ini. Kemudian yang kelima adalah aliansi strategi dan kemitraan global. Jerman menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara besar, terutama Amerika Serikat, untuk meningkatkan kerjasama dalam isu-isu keamanan global. Melalui dialog dan latihan militer bersama, Jerman dan Amerika Serikat berupaya memperkuat pertahanan transatlantik dan menghadapi tantangan seperti terorisme, cyber security, dan ancaman dari negara-negara seperti Rusia dan China. Kerjasama ini mencakup pertukaran intelijen dan informasi strategis, serta pengembangan doktrin pertahanan yang sejalan dengan kebutuhan global. Kemudian selanjutnya kita berlanjut ke sumber daya militer selama 5 tahun terakhir. Dalam 5 tahun terakhir, Bundeswehr telah mengalami beberapa perkembangan penting terkait sumber daya, baik dari segi anggaran, personel, peralatan, dan kemampuan operasional. Data yang saya cantumkan ini berasal dari situs web resmi Jerman, Bundesministerium der Verteidigung, yang menyediakan laporan tahunan, kebijakan pertahanan, dan pernyataan resmi terkait Angkatan Bersenjata Jerman. German Institute for International and Security Affairs atau SWP yang menerbitkan laporan tentang kebijakan pertahanan Jerman, termasuk pengelolaan infrastruktur dan modernisasi militer. Media Defense News dan Jens Defense yang kerap memberitakan tentang kesiapan dan infrastruktur militer Jerman. Yang pertama adalah anggaran pertahanan. Sejak tahun 2020, Jerman telah meningkatkan anggaran pertahanannya untuk memenuhi kewajiban NATO dan meningkatkan kemampuan pertahanan nasionalnya. Pada 2023, anggaran pertahanan Jerman tercatat mencapai sekitar 50 miliar dan pemerintah Jerman berencana untuk melakukan investasi besar-besaran dalam modernisasi Bundeswehr. Selain itu, pada 2022, pemerintah Jerman mengumumkan dana tambahan sebesar 100 miliar untuk memperbarui perlengkapan dan infrastruktur militer sebagai respon terhadap ketegangan geopolitik yang meningkat, terutama setelah invasi Rusia ke Ukraina. Kemudian yang kedua adalah teknologi militer. Bundeswehr telah berfokus pada modernisasi dan penggantian peralatan yang sudah usang dengan teknologi yang lebih canggih. Beberapa teknologi militer yang telah digunakan Bundeswehr selama 5 tahun terakhir adalah pesawat tempur. Jerman melanjutkan pengadaan F-35 Lightning II dan Eurofighter Tripun dan menggantikan pesawat-pesawat tempur yang sudah tua dengan pesawat tempur yang baru untuk memperkuat kemampuan pertahanan udara negara. Kemudian yang kedua adalah kapal perang dan armada laut. Angkatan Laut Jerman memperoleh kapal perang baru termasuk fregat kelas F-125 dan kapal selam tipe 212A. Kemudian kendaraan lapis baja dan sistem darat. Bundeswehr juga melakukan pembaruan armada kendaraan lapis baja termasuk kendaraan lapis baja Puma Infantry Fighting Vehicle dan Boxer Armored Fighting Vehicle. Kemudian untuk sistem pertahanan udara, Bundeswehr mengadakan sistem pertahanan udara canggih seperti sistem pertahanan udara Iris-T dan pengembangan lebih lanjut dari sistem pertahanan udara Patriot. Jerman juga berinvestasi dalam pengembangan kendaraan tempur tak berawak USAV, sistem pertahanan udara atau Medium Extended Air Defense System, dan penggunaan drone Unmanned Aerial Vehicle atau UAV. Selanjutnya kita berlanjut ke sumber daya personel. Pada tahun 2023, Bundeswehr memiliki sekitar 180.000 personel aktif dan lebih dari 30.000 personel cadangan. Jumlah ini cukup stabil meskipun ada tantangan dalam rekrutmen, dengan Bundeswehr mengalami kesulitan untuk mencapai target perekrutan karena persaingan dengan sektor swasta serta masalah-masalah terkait kualitas hidup dan kondisi kerja di militer. Kemudian selanjutnya, sumber daya dalam fokus pada ancaman cyber. Dalam 5 tahun terakhir, Bundeswehr memperkuat unit-unit pertahanan cyber untuk melindungi infrastruktur penting negara dan mencegah serangan dunia maya. Program-program ini mencakup pengembangan kapasitas untuk melawan ancaman digital yang semakin menjadi bagian penting dari peperangan modern. Bundeswehr juga bekerja sama dengan Badan Keamanan Jerman seperti BSI untuk mengamankan sistem komunikasi dan jaringan penting lainnya yang dapat menjadi sasaran serangan cyber dari negara-negara atau kelompok yang bermusuhan. Kemudian untuk sumber daya misi internasional dan kerjasama, Bundeswehr aktif dalam berbagai misi internasional di bawah NATO dan Uni Eropa, termasuk di Afghanistan,
Afghanistan, Mali, dan Eropa Timur. Selain itu, Jerman berkolaborasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa dan NATO dalam proyek pertahanan bersama, seperti pengembangan pesawat tempur dan sistem pertahanan rudal. Jerman juga berperan dalam penguatan pertahanan Eropa melalui program pertahanan kolektif dan memastikan stabilitas di kawasan Eropa Timur. Kemudian yang terakhir adalah infrastruktur militer. Infrastruktur militer Jerman mencakup sejumlah pangkalan militer domestik yang tersebar di seluruh negara yang mendukung operasional Bundeswehr, baik dalam skala nasional maupun internasional. Pangkalan-pangkalan ini dilengkapi dengan fasilitas untuk pelatihan, perawatan peralatan, dan penyimpanan logistik yang diperlukan dalam mendukung misi operasional. Dan sampailah kita di penghujung video. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara. Saya Wanda Opranata pamit undur diri dan ucapkan terima kasih.